Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Lulu Miati dapat kembali menjumpai Anda dalam Beranda di hari ini Rabu 17 April 2013. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan seperti yang saya singgung juga kemarin bahwa dalam seminggu ini Beranda akan membahas mengenai bagaimana peran-peran atau tokoh dari perempuan, profil perempuan Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai perempuan Indonesia begitu majunya dengan begitu banyak bidang-bidang yang mereka geluti gitu ya, baik dari bidang sosial, budaya, bahkan sampai ke iptek. Nah, kalau kita bicara mungkin masih belum terlalu banyak kita untuk para profesi peneliti perempuan khususnya di bidang teknologi rekayasa, teknologi aplikatif, tapi ternyata ada juga pemirsa. Nah, kita akan membahasnya di sore hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio. Nanti Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami di line telepon 021 51 5155111. Saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir. Sudah ada Ibu Lis Wijayanti, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi. Selamat sore Ibu Lis. Selamat sore. Terima kasih telah datang di JAK TV dan juga ada Ibu Mujiati, staf ahli bidang komunikasi pembangunan dari KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya Ibu ya, dan Perlindungan Anak. Perlindungan Anak. Terima kasih Bu Mujiati telah datang di JAK TV. Ini kita kalau bicara mengenai perempuan gitu, peran perempuan memang tidak bisa dilepaskan dari siapa mereka yang ada di sekelilingnya, baik itu keluarga, anak, pasangan, atau mungkin orang tua gitu ya. Tapi kalau mungkin Ibu Mujiati sendiri melihat bagaimana sejauh ini KPPA ini melihat emansipasi wanita Indonesia, terutama untuk profesi-profesi yang digeluti oleh kaum perempuan ini sekarang lebih variatif ya jumlahnya gitu, dan variasinya juga sangat bermacam-macam. Ibu bagaimana melihatnya? Ya, terima kasih. Selamat sore. Saya kira itu suatu hal yang maju ya, kemajuan ya. Kita sekarang di bulan April ini mengenang jasa-jasa Ibu kita Kartini ya, artinya betapa beliau itu merintis untuk kemajuan kaum perempuan yang beliau sendiri juga menjadi semacam termasuk salah satu perempuan Indonesia yang sebetulnya tuh terkekang juga. Tapi mungkin dengan kepiawaian beliau untuk mensiasati, beliau kan juga anak ningrat, artinya kan keluarga yang terhormat gitu ya. Tapi beliau memanfaatkan situasi itu untuk mencurahkan unek-unek isi hatinya ya, yang dalam hal ini baik kepada kakaknya sendiri seperti Kartono, termasuk bapaknya juga ya, dan kepada sahabat yang Belanda Miss Abendanon itu begitu cermatnya dan keprihatinan dan mungkin ketekanan isi hati beliau itu. Dan sekarang dengan perempuan banyak profesi seperti ini, tentunya pasti kalau belum masih ada pasti akan bangga sekali. Ya memang bukannya tidak ada tantangan, tapi artinya bahwa apa yang dicita-citakan beliau itu satu hal, ada keberhasilan. Memang eranya sendiri juga itu maksud saya tantangan-tantangan itu sendiri mengikuti kondisi dan situasi mungkin politik, sosial, ekonomi yang ada pada saatnya. Tapi satu hal yang mungkin mengawali pertanyaan yang ini tadi, saya juga ingin menyampaikan atau cuplikan yang beliau tulis ya di buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Artinya betapa beliau membaca situasi ke depan itu untuk perempuan Indonesia seperti apa. Jadi salah satunya atau yang saya kutip adalah di dalam bukunya itu begini. Saya tahu jalan yang hendak saya tempuh itu sukar, banyak duri dan onaknya dan lubang-lubangnya. Jalan itu berbatu-batu, berlekak-lekuk, licin jalannya, belum dirintis. Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan merasa berbahagia, karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumi Putra merdeka dan berdiri sendiri. Sudah senang benarlah hati saya bila ibu, bapak, gadis lain-lainnya yang hendak berdiri sendiri pula tiada dapat lagi mengatakan belum ada seorang jua pun orang kita yang berbuat demikian. Betapa ini di tahun berapa beliau menulis, sudah bisa view ke depannya, futuristiknya betapa. Jadi kalau saya sih cukup merinding ya membaca nukilan tulisan beliau yang begitu mungkin masih sangat belia barangkali ya, belum masih. Tapi artinya
beliau Benar-benar ingin visioner ya, menggambarkan pemikirannya betapa sendiri. sih adat pada saat itu. Iya. Perempuan nggak boleh sekolah, perempuan nggak boleh. Beliau nggak sekolah, tapi kan artinya beliau pun sebagai orang ini pun tidak, artinya tidak apa ya, pada Tidak saat tinggal itu. diam karena sebenarnya sudah cukup semuanya juga gitu kan Iya, sebagai orang. tapi ternyata pun beliau menurut bapaknya pun dalam kondisi yang punya posisi juga nggak bisa, karena memang tradisi dan ya memang masih zaman Belanda penjajah juga, tapi paling tidak itu tuh beliau sudah punya pikiran seperti itu. Dan ini sebetulnya yang sangat bagus itu diterima ya, seperti orang Mrs. Abendonan ini kan dia juga seorang politisi yang cukup etis gitu ya, itu sampai istilahnya terkesima dengan pemikiran dari pemikiran Kartini itu ini ya. Dan beliau sangat setia untuk mengikuti apa yang dicurahkan oleh Kartini melalui ya tulisan-tulisan dari Ibu Kartini. Jadi Nah ini juga kalau kita kembali ke masalah sekarang ini, kalau kita lihat kan memang perkembangan teknologi yang begitu canggih sekali gitu ya. Nah ini perempuan-perempuan kadang kalau misalnya bicara mengenai teknologi atau iptek itu memang sepertinya agak enggan gitu untuk berurusan dengan hal yang berbau-bau teknologi. Tapi kalau Bu Lis ini sendiri menjadi Deputi Kepala BPPT, bidangnya lagi teknologi, agroindustri, dan bioteknologi ini. Kenapa sih Bu bisa tertarik dan sejak kapan sih menjadi peneliti? Oke, jadi sebetulnya yang berjasa besar mendorong saya menjadi peneliti adalah keluarga besar saya, terutama ayah saya yang kebetulan menjadi pengagum Bung Karno. Bung Karno itu mengatakan bahwa kalau kita tidak menguasai iptek, maka seumur-umur kita akan menjadi kuli. Menjadi kuli bagi bangsa lain. ya. Itu satu. Lalu yang kedua dorongan dari bapak saya adalah kita ini, nenek moyang kita, petani. Kita negara agraris. Jadi jadilah doktor di bidang pertanian. Itu ayah saya. Sebetulnya kalau ditanya waktu itu, saya keinginannya menjadi sesuatu yang lain. Memiliki profesi yang lebih lain. perempuan gitu, enggak juga? Enggak juga. Saya lebih tertarik ke arah art. Ya, tapi bapak saya mengatakan saya ingin ada yang menjadi doktor di bidang pertanian. Lalu saya disekolahkan di IPB, mendapatkan beasiswa dan saya menekuni bidang-bidang pertanian. Nah, pada saat saya harus sekolah juga mengambil bidang fisiologi pembungaan yang ilmunya sangat kuno, yang sekarang ini banyak dipakai untuk bagaimana menumbuh kembangkan tanaman-tanaman pertanian dan juga tanaman-tanaman hortikultura kita. Namun demikian jiwa peneliti saya itu tidak bisa sepenuhnya saya ikuti karena begitu pulang dari sekolah saya hanya sempat masuk lab 1 tahun, 1-2 tahun, lalu diberi assignment masuk di kursi birokrasi yang artinya saya harus meninggalkan dunia pendidikan. Ya, namun saya masih melihat hikmahnya bahwa sekarang ini saya menjadi provokator bagi sekian banyak peneliti dan prekayasa. Tentunya saya ingin jelaskan bahwa peneliti dan prekayasa ini seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Seorang peneliti dia menguak fenomena baru, prekayasa dia akan mengkonfirmasi apa yang dilakukan oleh para peneliti, diuji di dalam lab dan skala pilot yang lebih besar, kemudian dibawa ke implementasi dengan industri. Nah, jadi di mix ya, kalau rekayasa tuh kadang tidak hanya kemudian menciptakan yang baru, tapi mungkin ada ya dari kalau peneliti, kita ngomong rekayasa dia akan dikaitkan dengan teknologi dan akan dikaitkan dengan penemuan-penemuan paten-paten baru. Tapi kalau peneliti, capaian tertingginya adalah publikasi baik di level nasional maupun internasional di jurnal-jurnal ilmiah yang recognized oleh dunia saintifik. Sedangkan kalau rekayasa lebih pada nanti aplikatif ya, mencipta sesuatu yang bermanfaat, kemudian kita produksi secara masif kalau bisa. Nah, dua hal itu yang kemudian membawa saya kepada posisi yang sekarang ini. Jadi meskipun saya nggak bisa lagi masuk lab karena kendala waktu, saya membimbing, mengawal begitu banyak peneliti muda Indonesia untuk tetap maju. Ada berapa jumlah peneliti di BPPT? Sekitar 200-an ya? Atau? Kalau BPPT itu staf totalnya sekitar 3.000-an, tapi yang khusus untuk peneliti dan prekayasa hanya sekitar kurang dari separuhnya. Tapi kalau untuk yang perempuannya nih Bu? Perempuannya untuk prekayasa sepertiga dari laki-lakinya. Kalau untuk peneliti 1/6-nya. Jadi saya kira memang masih perlu pacu, didorong terus. Karena memang tadi sudah
saya diskusi bincang-bincang sama ibu di luar, kalau perempuan tuh kadang-kadang alasannya udah ada keluarga, anak. Jadi kalau seorang peneliti itu apalagi kalau menekuni life science ya, ilmu kehidupan, dia harus berada banyak sekali di laboratorium karena kita mengikuti waktunya materi penelitian kita, bukan mereka yang menyesuaikan itu ya. Dengan tumbuhan, dengan hewan dan segala macam itu kita yang menyesuaikan dengan mereka, sehingga banyak sekali waktu yang harus didedikasikan untuk sampling segala macam itu kan harus meninggalkan rumah segala macam. Ini yang ya menurut artinya waktu di awal-awal juga Bu Lis banyak mengalami hal ini dong, seperti konflik gitu ketika saya mengalami sekali. Ini terutama waktu saya kaitkan dengan meneliti ketika mengambil PhD itu. 3 tahun tuh tidur saya hanya 3 jam setiap hari, maksimal 3 jam, karena saya meneliti bagaimana sebuah tanaman itu tumbuh kembang. Kita harus mengamati setiap kali. Jadi kalau saya masuk lab ketakutan, saya bawa aja lagu Elton John, waktu itu ingat sekali. Saya bawa lagu Elton John supaya tidak mendengar suara lain, karena saya sendirian di dalam laboratorium. Tengah malam gitu. Tengah malam di negara orang lagi. Jadi ini yang membuat saya bisa survive sampai lulus. Tapi pada intinya kenapa kok perempuan juga agak jumlahnya begitu masih minim gitu ya, masih minim, memang biasanya non teknikal alasannya. Karena saya percaya semua bidang ini bisa diterjuni oleh. Tapi Ibu bisa sukses sampai kemudian menjadi kepala bidang ini, apakah deputi kepala ini, apakah memang artinya ada pergolakan batin sendiri, dan atau kemudian begitu supportnya dari keluarga, dari pasangan, dari anak-anak juga ikut mensupport? Saya kira ini kombinasi paduan dari semua begitu banyak komponen elemen di dalam keluarga ya. Jadi saya juga nggak bisa sukses sendirian. Di support keluarga, kiri kanan saya, kawan-kawan saya, kolega saya, semua menjadi bagian yang penting. Iya. Oke, nah ini memang kadang terdengar seperti klise ya, tadi seperti juga disinggung oleh Bu Lis, bahwa memang kalau misalnya perempuan ini menekuni profesinya, itu memang kesannya menjadi meninggalkan rumah tangga gitu ya. Artinya rumah tangga jadi tidak terurus dengan baik, karena ini perempuannya selalu sibuk dengan urusan, apalagi kalau misalnya bicara mengenai peneliti atau prakarya. Nah, kira-kira sebenarnya bagaimana, mungkin dari kementerian, dari Bu Mujiyati kita akan menanggapi, tapi kita harus break dulu, Bu Mujiyati dan Bu Lis. Dan Anda juga nanti dapat berpartisipasi bersama kami di line telepon 021515551111. Kami kembali saat lagi.